Halo, selamat malam. Saya Christian Grich akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan narasumber yang sudah kami undang. Tadi sudah kami perlihatkan sih, kami masih akan bicara mengenai kesuksesan KTT G20. Mungkin Anda masih ingat, kita mampu untuk mencetuskan Leaders Declaration. Kata semua orang, kata para pengamat politik, hukum, dan berbagai bidang internasional mengatakan mungkin bakal sulit ada Leaders Declaration. Nah, sosok yang satu ini berada di baliknya, akan saya ajak ngobrol. Tapi kita coba sapa nanti. Inilah obrolan malam selengkapnya untuk Anda. Sudah hadir, tapi kita coba lihat foto-foto yang bisa kami temukan, sudah bisa Anda lihat juga sih di media sosialnya. Coba kami tampilkan, ada sejumlah foto dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Wah, saya jadi bocorin deh siapa narasumber malam ini. Tapi ini dia foto-fotonya. Ini terlihat ya bersama dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di KTT G20 di Nusa Dua Bali. Jadi ini foto yang Anda saksikan adalah di saat Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, termasuk negara kita, Indonesia, dalam rangkaian KTT G20 di Nusa Dua Bali pada tanggal 15 November 2022. Artinya ini hari pertama. Kita lihat visual lain atau foto lain ini ya, jadi dalam pertemuan, masih dalam pertemuan bilateral ya, pertemuan bilateral dalam rangka membahas Partnership for Global Infrastructure and Investment yang diusung oleh G7 pada KTT G20 atau G20. Nah, pentingnya kemitraan ini untuk membangun infrastruktur yang berkualitas di negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia. Kami juga akan menampilkan, coba kita lihat, foto-foto kebersamaan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan para delegasi di KTT G20. Yang pertama adalah di saat, coba kita tampilkan visualnya, ini kita supaya presisi bisa menunjukkan pertemuan atau saat Pak Erlangga berjabat tangan dengan Menteri atau Perdana Menteri India, Narendra Modi. Ini sebagai bentuk ucapan selamat kepada Perdana Menteri India yang melanjutkan presidensi G20 pada tahun 2023 mendatang. Coba kita lihat ya visualnya ya. Ada bersama dengan Perdana Menteri Narendra Modi dari India. Kalau yang Anda saksikan saat ini masih bersama dengan delegasi. Ini tampaknya di dalam pesawat ada bersama tadi dengan Menlu, Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, kemudian ada tadi dengan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Kami coba untuk menunjukkan sebenarnya ini jadi momentum yang luar biasa karena jabatan, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Ini adalah foto bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi sesaat setelah menerima tongkat estafet presidensi G20 di 2023 mendatang. Kita lihat ini ada juga ya menerima kunjungan para duta besar, salah satunya Duta Besar Australia Penny Williams dalam rangka persiapan KTT G20. Kami juga menangkap momen, kita melihat potret atau visual ketika Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju. Tadi sudah kami tunjukkan ya bersama Menlu, Menteri Pertahanan, dan juga Menteri Perdagangan. Itu WEVI ya, kalau istilah anak sekarang. Nah, ini masih visual-visual yang kita saksikan, berhasil ditangkap momennya oleh para fotografer di momen G20. Nah, ini yang saya katakan tadi bersama Menlu ya, Retno Marsudi. Ini juga Bu Retno foto di pesawat tampaknya bersama dengan pasukan pengaman Presiden. Ini perjalanan dari Kamboja, Phnom Penh ke Bali ya. Waduh, ini maraton betul kegiatan Pak Menteri dengan Presiden tentunya. Tadi seperti yang saya katakan, banyak yang meragukan kita bisa mencetuskan Leaders Declaration, tapi dengan konsolidasi kebersamaan dan positioning yang kuat,
Indonesia, posisi Indonesia yang kuat di antara negara-negara anggota G20, kita mampu melahirkan Leaders Declaration. Kita ikuti informasinya berikut ini. Presidensi G20 Indonesia berhasil melahirkan deklarasi yang disepakati oleh negara anggota. Sebelumnya, banyak pihak meragukan deklarasi dapat dilahirkan dalam konferensi tingkat tinggi G20 di tengah gejolak geopolitik. Memang, deklarasi yang tertuang dalam 52 paragraf diwarnai debat panas, terutama soal perang Rusia-Ukraina. Apalagi perwakilan Rusia juga hadir dalam KTT, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Tak hanya masalah geopolitik, sejumlah isu-isu utama juga disepakati, seperti transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global. Tentu bukan karena keberuntungan. Deklarasi KTT G20 terwujud melalui kerja keras bersama. Presiden Joko Widodo menjadi satu-satunya kepala negara yang bertemu langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam upaya melenturkan ketegangan. Begitu pula para pembantu presiden yang secara intensif menggelar forum antar menteri dan delegasi negara anggota. Upaya keras pun berbuah manis. KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November silam bukan hanya dinilai sukses, tetapi juga diklaim sebagai yang terbesar sepanjang sejarah. Lantas bagaimana Indonesia menjaga kesuksesan G20 ke depan? KTT G20 ada Leaders Declaration menunjukkan bagaimana positioning kita sebagai negara yang dipandang, diterima oleh semua negara lain. Persoalan berikutnya adalah bagaimana kemudian menjaga momentum KTT G20 ini menguntungkan semua pihak, termasuk juga Indonesia spesifik untuk bidang ekonomi. Termasuk juga tentu kita mau tahu, di balik layar Leaders Declaration itu kan para pemimpin negara-negara G20 yang PDB-nya juga besar, negara-negara besar, tapi bagaimana kemudian mengkonsolidasi sehingga mereka sepakat ada Leaders Declaration. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang sudah hadir di studio BTV. Terima kasih Pak sudah datang. Terima kasih. Malam, jam 8 malam. Di hadapan saya sudah ada Menko Perekonomian Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Saya sudah kenalkan tadi. Pak Erlangga, terima kasih selamat malam sudah hadir di obrolan malam Christian. Pak Erlangga, tadi saya dari awal buka acara ini saya sendiri bertanya-tanya, gimana ceritanya para pemimpin negara akhirnya bersepakat kita ada Leaders Declaration. Semua pengamat, semua stakeholder bilang ini sulit, ini ada Leaders Declaration di tengah suasana geopolitik dunia yang alot. Mungkin Pak Erlangga punya cerita yang belum pernah kami dengarkan nih. Ya, pertama proses sampai Leaders Declaration itu proses panjang 1 tahun. Dan sebelumnya itu kita punya rapat yang jumlahnya lebih dari 440. Jadi rapat yang 440 itu lebih dari hari dalam 1 tahun. Iya. Nah, itu terdiri dari 10 working group dan 12 engagement group. Nah, dari pertemuan daripada working group itu hampir semuanya menghasilkan yang namanya Chair's Note. Chair's Note artinya tidak ada kesepakatan di 10 working group. Berarti seharusnya itu alot sekali dong ya sebenarnya. Seluruhnya, kenapa itu tidak kesepakatan? Karena di paragraf awal itu berbicara mengenai geopolitik. Nah, sedangkan argumen Indonesia selalu mengatakan bahwa G20 adalah forum tertinggi untuk ekonomi atau economic premier forum. Bukan forum politik. Bukan ya? forum politik.
Nah, tetapi di selain pihak hampir seluruh dari engagement group itu menghasilkan komunike. Jadi kita ada nuansa semua ingin untuk menjadikan komunike itu tinggi. Dan kedua tentu yang merumuskan ini kan Sherpa. Nah kebetulan Sherpa di bawah kantor Menko, saya Sherpa bersama ko-Sherpanya Bu Menlu, kemudian ada financial track, itu yang pegang Bu Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Nah pada akhirnya seluruhnya dimasukkan di dalam Sherpa Tracks. Dan itu menjadi deklarasi secara utuh dan keseluruhan. Nah persoalannya kalau kita dalam pembahasan selalu masuk pada butir 1 dan 2 langsung macet, yang bawahnya itu yang di bawah itu kan nggak terbahas. Nah itu memang jumlah daripada rapat Sherpa diperbanyak. Kemudian juga kami memfasilitasi rapat Sherpa di Intercon, artinya supaya mereka lebih nyaman dan konsentrasi. Nah sebelumnya diawali dengan kita bawa mereka ke Labuan Bajo. Wah, jadi udah relax dulu nih. Kita taruh sebelumnya ini yang di Sherpa awal ditaruh di kapal pinisi, sehingga kan di dalam pertemuan ini kan mereka mengucilkan yang dari Rusia. Nah, tetapi pesan pada waktu di kapal itu kita jelas bahwa kalau kita nggak bisa selesaikan di sini, diselesaikan oleh Komodo. Dan mereka nggak bisa lompat juga ke laut kan gitu. Nggak ada pilihan ya. Nah, minimal bonding itu mulai terbangun dan sudah itu beberapa sampai akhir. Nah, tentu bonding ini menjadi sangat penting. Jadi semua udah kenal satu sama lain. Bahkan Lavrov ini juga ikut beberapa kali. Lavrov ini Menteri Luar Negeri. Ya, beberapa kali ikut G20 sehingga tentu suasana di dalam ruangan pembahasan itu berbeda. Tapi tentu pada saat minta approval dari higher authority itu yang menjadi persoalan utama. Tetapi kita bisa dapat kisi-kisi itu dari pertemuan sebelumnya. Nah, kalau dalam pertemuan working group itu, apakah itu di finance, apakah itu di Sherpa, itu di awal ada komplikasi kehadiran Rusia. Bahkan kan awal-awal kita di awal pada banyak negara yang nggak mau datang kalau Rusia datang. Iya, pada saat Rusia hadir, mereka sempat ada dalam working group yang walk out. Tetapi itu semua dengan berjalannya waktu berubah secara perlahan. Berjalannya waktu berubah secara perlahan, nanti Pak Erlangga bisa cerita lagi di paruh berikutnya di obrolan malam. Kita jeda dulu ya Pak. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.